Menurut Pak Ena Simanjuntak, seorang anak dapat disebut sebagai anak perkawin apabila dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi perkawinan tersebut sah secara agama. Dalam kasus ini, saudari Alia dan saudara Tony melakukan perkawinan secara agama saja. Berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa anak yang dilahirkan luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Maka dari itu, akta kelahiran yang dikeluarkan atas anak dari saudara tersebut dapat dikatakan tidak sah karena dalam akta tersebut harus tetap mencantumkan nama ibunya. Keabsahan akta kelahiran yang dimiliki anaknya Alia menurut hukum menyatakan tidak sah, karena meskipun pernikahan Alia dan Tony hanya dilakukan secara agama, Alia tetap bisa mendaftarkan akta kelahiran anaknya dengan hanya menggunakan nama dirinya. Lalu mengenai penggunaan nama kakak Alia dalam akta kelahiran anaknya dapat dikatakan sebagai pemalsuan keterangan terhadap akta otentik yang dapat dijatuhkan ancaman pidana menurut pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP dan juga menyalahi ketentuan dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Kedudukan anak yang sah harus didasari pula dari perkawinan yang sah sesuai dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perkawinan siri agar disebatkan terlebih dahulu kemudian dicatatkan di pencatatan sipil, di mana hal ini pun didasari oleh pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, didasari dengan Perpres nomor 96 tahun 2018 yang mengatur bahwa dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai dengan kutipan akta nikah, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Alia yang dapat melakukan proses pencatatan dengan mencantumkan namanya saja dalam akta kelahiran atau kerap dikenal sebagai akta kelahiran anak mama dan memenuhi persyaratan yang kemudian diajukan kepada kantor kecamatan. Untuk mendapatkan akta kematian Ibu Alia harus mengurusnya ke Dukcapil setempat dengan membawa dokumen seperti bukti visum dari dokter, fotokopi KTP dan KK milik Alia yang dilegalisir, fotokopi akta kelahiran Ibu Alia yang sudah meninggal. Kemudian berkas tersebut dibawa ke kelurahan untuk dijadikan surat keterangan kematian dan dibawa ke kecamatan untuk disahkan, kemudian dibawa di Dukcapil setempat untuk dijadikan akta. Kemudian dalam waktu 4-15 hari akta tersebut sudah jadi. Hubungan antara surat keterangan dan kutipan akte yakni supaya suatu peristiwa hukum dapat dilakukan pencatatan, diperlukan suatu syarat yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang bersangkutan. Surat keterangan tersebut dibuat oleh pihak yang berhak, pihak yang mengurus, menangani dan mengeluarkan surat tersebut. Surat keterangan itu kemudian dibawa oleh tempat yang berkepentingan, yakni kantor catatan sipil, untuk dicatat atau didaftarkan dalam buku akte yang telah disediakan. Baiklah, sebentar saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai perbedaan dari surat keterangan dan juga kutipan akta. Pada dasarnya surat keterangan adalah surat yang dibuat ketika suatu peristiwa hukum telah terjadi, yang kemudian dicatat dan juga dibukukan ke dalam buku akta, yang menyatakan bahwasannya peristiwa hukum tersebut telah didaftarkan, yang kemudian dibuat pula salinannya dalam berbentuk kutipan akta ini. Sebagai contoh, yaitu kutipan akta kematian yang dibuat karena rusaknya atau hilangnya akta asli.